Nah, kerajaan Pajajaran itu pusatnya di Pakuan Bogor. Raja yang paling terkenal itu Sri Baduga Maharaja. Pak, kata warga setempat, sekolah ini dulunya juga kerajaan ya? Bener, Pak? Ya anak-anak, mungkin kalian sekarang duduk di sini sebagai pelajar. Tapi ratusan tahun yang lalu, orang-orang duduk di sini bukanlah untuk belajar, melainkan mereka duduk di pengadilan kerajaan. Kita harus ini bilang ke raja buat ngadain udahlah, kita harus cari rajanya. Mana sih rajanya? Raja. Ada apa ini? Maaf Baginda Raja, kami izin menggunakan lahan Baginda Raja untuk tempat pasar jual. Hasil bumi kami besar, tetapi tidak ada lahan tempat jual. Baiklah, lahan diizinkan, asal digunakan dengan tertib. Kalian sudah dengar tadi siang, Baginda Raja hendak memberikan lahannya untuk dijadikan pasar harian. Wah, itu berita yang sangat besar. Pasti para warga sangat bersyukur. Tapi, apakah Baginda sudah memberitahukannya kepada sang ratu? Ush, kalian jangan bicara sembarangan. Kalau ada orang lain yang mendengar, kita bisa celaka. Kau benar, kata-kata seperti itu bisa jadi masalah. Lebih baik kita diam, lakukan saja tugas kita. Ya, kabar ini terlalu penting. Aku harus segera memberitahukannya kepada sang ratu. Kau mau cari muka ya? Hati, biasanya itu berpaling menjadi masalah yang besar. Tunggu dulu. Oh ya, ini tuh bijak. Terkadang orang yang membawa berita justru menjadi korban pertama. Izinkan hamba menyampaikan berita. Hamba dengar Baginda Raja hendak menyerahkan lahannya untuk dijadikan pasar harian tanpa lebih dulu berbicara kepada Paduka. Menarik. Biar aku yang memutuskan masalah itu. Paduka Raja, laporan dari rakyat, mereka bersyukur atas lahan pasar yang Baginda sediakan. Izinkan kami memberikan laporan dari rakyat. Aku dengar dari dayang-dayang kau ingin memberikan lahan untuk pasar ya? Ya, pasar harus ada. Rakyat perlu tempat untuk menjual hasil bumi. Jika biaya tambahan ini diterapkan, mungkin beberapa pedagang akan mundur. Saran dari kami, ada tambahan pengawasan yang ketat agar pasar tetap berjalan dengan lancar. Lihat juga itu 30-in. Siapa aja? Sayurannya jadi Ada Baginda Raja.
Bagi Raja, kami ingin terima kasih atas lahan pasar ini. Tapi biaya harian terus bertambah, membebani kami. Tiap hari kami membayar koin tambahan, hasil dagang kadang tak cukup. Apakah ada cara supaya bayaran diringankan? Paduka Raja, beberapa pedagang sudah mulai mengeluh, tapi sebagian pedagang masih berdagang. Rakyat masih menunggu arahan Baginda. Aku mengerti keluh kesah kalian. Jangan khawatir. Kita akan cari cara supaya perdagangan tetap berjalan dan rakyat akan tetap sejahtera. Terima kasih warga-warga. Mengapa kau menambah biaya harian di pasar tanpa persetujuanku? Aku hanya menjaga agar pasar itu tetap tertib, Pak. Jika diberi kebebasan, mereka semua akan kacau. Koin kecil itu untuk kebaikan kerajaan. Oh, kan sudah katamu. Mereka mengeluh, sebagian tak bisa makan. Mau tahu itu? Rakyat yang selalu Paduka Ratu, hamba sakti, pasar tetap ramai. Kebijakan Paduka membuat pasar terlihat kuat di mata rakyat. Paduka, izinkan hamba bicara. Aturan tanpa keadilan akan menimbulkan kebencian. Jika rakyat merasa tertindas, hukum kerajaan akan kehilangan wibawa di mata masyarakat. Benar, Paduka. Keresahan rakyat bisa berubah menjadi pemberontakan. Pasukan memang siap menjaga keamanan, tetapi solusi yang adil lebih utama daripada kekuatan senjata. Paduka Raja, memang sebagian pedagang masih bertahan. Namun, jika biaya ini terus berlanjut, rakyat bisa benar-benar marah. Paduka, mungkin tujuan dari kebijakan tersebut ialah untuk menjaga kas kerajaan. Namun percuma saja, kas kerajaan tidak akan bertahan kalau rakyat terus kesusahan. Lebih baik kita atur ulang kebijakan tersebut secara adil, agar tetap memberikan rakyat bernafas. Jadi koin bukan santai. Tidak, Paduka. Aku membangun pasar itu untuk rakyat, bukan untuk menindas mereka. Duit kemana? Lu ada lagi bohong kan lu? Lu bohong, udah bang, udah bohong. Udah kan? Lu ada lagi bohong. Bohong, udah bang, udah.
harus tahu semua kekacauan ini, penderitaan ini, kelaparan, hingga kematian ibu tua itu disebabkan oleh Ratu. Dia yang memilih menutup mata, dia yang memilih tak peduli. Aku melihat sendiri betapa keras kepalanya dia. Jangan biarkan dia berkuasa lebih lama. Kau, apa yang kau lakukan? Ini bukan sekedar protes. Ada yang mengadu. Aku tahu. Jujur pada aku sekarang juga. Aduh Kak, ampunilah aku. Aku tak sanggup melihat rakyat terus-menerus menderita. Semakin hari semakin parah. Bahkan ibu tua itu sampai harus mati kelaparan. Tak ada yang menolong. Aku yang bilang pada mereka bahwa engkau yang melakukan semuanya. Aku pikir jika rakyat mengetahui, rakyat akan memaksa perubahan. Aku hanya ingin menyelamatkan mereka meski harus mengkhianati engkau. Aku mohon pahamilah, aku hanya ingin perubahan. Berhenti. Kau menyuruhku berhenti, sedangkan kau menusukku dari belakang. Kau pikir pengkhianatanmu bisa menyelesaikan masalah? Pak Cita, hati-hati. Oh ya, kebetulan saya ingin mengenalkan guru baru di sekolah ini. Saya Reva. Senang bekerja sama dengan Anda, Kak Cita. Ini ruangannya cukup luas, lokasinya strategis juga karena dekat dengan jalan utama. Dan rencananya sih tahun depan akan membangun sekolah dengan harapan akan membantu anak-anak daerah sini. Sekolah ya, bagus sih idenya. Tapi tahu tidak cerita tentang tanah ini? Cerita apa sih? Setahu saya lahan ini kosong puluhan tahun dan tidak ada yang peduli. Dulu tempat ini adalah sebuah kerajaan. Katanya megah sekali, sampai rakyat menjadi iri dengan kemewahannya. Tapi makin lama kerajaan retak dari dalam. Rakyat murka. Istana menjadi ladang pertumpahan darah. Hingga akhirnya kerajaan itu mulai runtuh, terbengkalai, lalu kemudian hancur di telan waktu. Cerita apa? Itu kan cerita dulu. Sekarang tanah ini milik pemerintah. Tidak ada lagi kerajaan dan tidak ada lagi kutukan. Ya, mungkin kamu benar. Tapi kadang jejak masa lalu itu tidak benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Bisa
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Barat Ibu Yasila Hoirunisa. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan Indonesia Bapak Ibrahim Nusantara Akbar. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bapak Dias Zimar Alzaki. Dan Bupati Provinsi Jawa Barat Bapak Padil Abdillah. Serta Camat Cilengsi Bapak Hiskia Alfredo Bakara. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cilengsi Bapak Arya Wirayuda. Dan tentunya saja para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan lindungannya lah kita bisa berkumpul di sini di pagi yang cerah ini dalam suasana sukacita dan selebrasi, yaitu peresmian SMA Negeri 1 Cilengsi. Sholawat serta salam kami junjungkan juga kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing kita ke zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan menyaksikan sebuah acara simbolis pemotongan pita sebagai bentuk peresmian dibukanya sebuah sekolah di Kecamatan Cilengsi yang bernama SMA Negeri 1 Cilengsi. Dengan harapan sekolah ini dapat membawa perubahan pada generasi penerus bangsa. Tanpa bernama lagi, marilah kita saksikan pemotongan pita yang akan dilakukan oleh Menteri Pendidikan yang didampingi oleh Kepala Sekolah. Kepada Bapak Ibrahim Nusantara Akbar dan Bapak Arya Wirayuda, kami persilakan. Alhamdulillah, pemotongan pita sudah selesai dilakukan. Mari kita sambut sekolah ini dengan penuh sukacita. Saya sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.